selamat datang di podcast kita pada hari ini. Sebelumnya di sini mungkin udah ada yang tahu aku siapa, yaitu aku Hairani Ainaya atau biasa dipanggil Rani. Seperti biasa teman-teman, kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna nih. Kali ini kita bakal membahas salah satu topik, yaitu teori Callista Roy dalam keperawatan. Benar banget Ren, teori ini sering dibahas dalam dunia keperawatan karena cukup berpengaruh dalam cara perawat melihat pasien. Jadi bukan tentang sakitnya aja, tetapi juga bagaimana pasien beradaptasi dengan kondisinya. Nah iya, supaya obrolannya lebih seru, kita di sini udah rame-rame nih. Perkenalkan, nama aku Nurma. Aku Rizky. Aku Syadira, aku Laura, dan aku Nisrina. dan jangan lupa ada aku Arisca. Jadi kita berdelapan ini siap ya bahas ini bareng-bareng. Siap dong. Oke, sebelum masuk ke inti teorinya nih, mungkin kita bahas dulu kali ya. Siapa sih itu Callista Roy ini? Mungkin di sini ada salah satu yang tahu. Aku, jadi Callista Roy itu seorang perawat dan akademisi. Dia itu lahir di tahun 1939. Nah, dia tuh dikenal sebagai salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam keperawatan melalui teori adaptasinya. Oke. Dan menariknya, dia mulai mengembangkan teori ini sejak tahun 1960-an loh. Awalnya dia mulai ini pas jadi mahasiswa. Terus abis itu dia melihat pasien ini selalu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan maupun kesehatan. Oke. Betul, dari situ lahirlah teori adaptasi Roy yang menekankan bahwa perawat itu bukan cuma mengobati, tapi juga membantu pasien supaya bisa beradaptasi dengan baik. Oke, sekarang masuk ke inti teorinya nih ya. Tapi sebelum itu, apa sih sebenarnya isi dari teori Callista Roy itu? Mungkin di sini ada yang tahu nih salah satu. Aku tahu. Jadi menurut Callista Roy, manusia itu sebagai sistem adaptif yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi misalnya dia sakit, stres, atau ngalamin hal besar dalam hidupnya, manusia itu akan mencoba beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Nah, yang aku tahu ada 4 mode adaptasi yang dijelaskan Roy. Yang pertama adalah physiological atau physical mode yang berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti oksigen, nutrisi, aktivitas, istirahat, sampai integritas tubuh. Mode kedua itu ada self concept group identity mode. Ini itu lebih ke arah bagaimana seorang memandang dirinya sendiri, harga diri dan identitasnya. Mode ketiga itu ada role function mode. Jadi, gimana seseorang itu menjalankan peran di kehidupannya. Misalnya nih, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Terakhir, ada intervenors mode, yaitu hubungan timbal balik dengan orang lain. Contoh misalnya dukungan emosional, kasih sayang, dan interaksi sosial. Intinya, kalau semua metode ini bisa berfungsi dengan baik, maka seseorang dianggap bisa beradaptasi dengan sehat. Tapi jika tidak, maka disitulah perawat berperan untuk membantu. Oke, nah sekarang aku mau lempar pertanyaan ke kalian. Mungkin di sini ada yang bisa jawab salah satu. Menurut kalian, gimana sih teori ini bisa dipakai dalam praktik keperawatan dalam sehari-hari? Aku, Oke, Laura. misalnya kan ada pasien yang baru dia diagnosis diabetes. Nah, secara fisiologis dia kan harus mengubah pola makan dan minum obat teratur. Nah, itu contoh dari mode fisiologisnya. Tapi jangan lupa juga secara konsep diri mungkin dia merasa rendah diri dan juga stres. Jadi perawat harus memperhatikan hal tersebut. Benar banget, dari segi peran juga mungkin sebelumnya dia itu aktif banget bekerja, tapi setelah sakit perannya berubah jadi terbatas. Itu sebabnya bisa bikin dia merasa kehilangan makna. Nah, di sini nih teori Roy itu membantu perawat buat nggak hanya fokus ke fisik aja, tapi ngebantu pasien juga buat menyesuaikan dirinya di semua aspek. Nah, aku juga punya contoh lainnya nih. Kayak misalnya pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi. Selain efek samping fisik, mereka juga butuh dukungan sosial yang kuat.
kalau ada keluarga yang support, adaptasinya bisa lebih baik. Betul, jadi peran perawat itu sebagai fasilitator adaptasi, bukan hanya untuk memberikan obat saja. Oke, kalau boleh jujur nih ya, menurut kalian teori ini masih relevan nggak sih di zaman sekarang ini? Menurut aku sih masih sangat relevan. Soalnya adaptasi itu bersifat universal. Semua orang pasti ngalamin perubahan Ya. dan butuh cara untuk menyesuaikan diri. Setuju sih, apalagi sekarang tuh banyak banget penyakit kronis. Jadi pasien itu nggak cuma bisa disembuhin terus selesai, tapi harus selalu didampingi buat hidup kedepannya di kondisi kayak gitu. Tapi menurut aku nih, tantangannya tuh di waktu gak sih? Kadang kan perawat kan di rumah sakit kan sibuk gitu. Iya. Jadi itu gak sempat mendalami adaptasi pasien gitu. Nah, di sini pentingnya teori ini. Jadi, emang semuanya nggak harus sempurna, tapi setidaknya ada kesadaran bahwa pasien itu bukan hanya sekedar penyakit. Oh iya, pengen nanya nih, menurut kalian perawat muda kayak kita ini gampang gak sih menerapkan teori ini? Nah, kalau menurut aku butuh latihan. Awalnya mungkin kita lebih fokus ke tindakan teknis, tapi kalau kita sudah terbiasa, lama-lama kita bisa peka juga dengan aspek psikologis dan sosial pasien. Aku setuju. Intinya teori ini bisa jadi panduan supaya perawat lebih holistik. Oke, wah udah gak kerasa nih ya, udah lumayan panjang kita ngobrol tentang apa teori Kalistaroy. Iya, intinya teori adaptasi Kalistaroy ini ngajarin kita untuk melihat pasien secara utuh, bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikiran, peran dan hubungan sosialnya. Nah, ada juga tuh yang paling penting tuh perawat punya peran penting dalam membantu pasien beradaptasi apapun kondisinya. Jadi, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat, apalagi yang lagi belajar keperawatan. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa terus belajar dan beradaptasi ya, sama seperti yang diajarkan Kalistaroy. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.